Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan. Kali ini kita sudah berada di episode ke-156. Kali ini saya akan berbagi bagaimana melakukan perhitungan pajak PPN bagi sekolah yang melakukan pembelanjaan melalui anggaran POS. Simak videonya sampai selesai. Oke, kita mulai contoh yang pertama. Jadi perhatikan, sekolah A akan mengadakan suatu kegiatan selama 5 hari dengan jumlah peserta 28 orang. Kemudian bendahara memesan nasi bungkus dengan harga per bungkusnya adalah 25.000. Ini pun harga disesuaikan dengan daerah yang berlaku di masing-masing daerah. Jadi harganya ditentukan dari daerah masing-masing. Nah, sekarang tentukanlah besar PPN yang harus dibayarkan bendahara. Nah, langkah pertama, kita tentukan dulu dasar penetapannya, yaitu sama dengan ini yang terbaru, 100 dibagi dengan 111, itu dikali dengan harga barang. Atau bisa kita tuliskan, berarti 100 dibagi dengan 11, itu dikali dengan kita tentukan jumlah barang yang dipesan 28 dikali dengan 5 hari baru dikalikan dengan 25.000. Kemudian hasilnya adalah 100 dibagi dengan 111 itu dikali dengan 3.500.000. Dengan demikian kita bisa menentukan PPN-nya. Dengan demikian kita bisa menentukan dasar penetapan pajaknya adalah jadi DPP-nya itu sama dengan 100 dikali 3.500.000 dibagi 111, itu hasilnya adalah 3.153.153. Nah, untuk menentukan PPN-nya, jadi PPN-nya itu sama dengan 11% itu dikalikan dengan DPP, maka diperoleh hasil 11% dikalikan dengan 3.153.153. Maka PPN yang harus dibayarkan bendahara itu adalah, jadi besarnya PPN itu sama dengan 346.846 rupiah. Nah, untuk pembayaran pajak PPN ini untuk konsumsi itu apabila makanan itu dibeli, baik itu apakah dia berupa bungkus, dos, sehingga nanti dia berbentuk seperti membeli barang. Untuk konsumsi catering itu dibayarkan PPH untuk jasa. Jadi untuk konsumsi itu terbagi dua, ada konsumsi membeli barang yang sudah jadi seperti nasi bungkus, nasi dos, dan seterusnya, itu menggunakan PPN. Sedangkan untuk konsumsi catering itu PPH bayar pajak untuk jasa. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah sekolah A membutuhkan ATK untuk operasional sekolah. Kemudian bendahara membeli ATK alat tulis kantor dengan jumlah total belanja 8.250.600. Nah, sekarang kita akan tentukan besar PPN yang harus dibayar bendahara. Seperti contoh sebelumnya, itu kita tentukan dulu dasar penetapan pajaknya, yaitu 100 dibagi dengan 111 itu dikali dengan 8.250.600, maka diperoleh hasil diperoleh 7.433.000.
432.972. Inilah dasar penetapan pajaknya. Sedangkan untuk PPN-nya itu sendiri itu 11% itu dikali dengan 7.432.972. Hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya adalah 817.627. Nah, demikian cara menentukan PPN, sedangkan untuk PPh-nya itu sendiri untuk pembelanjaan BOS itu ditiadakan. Nah, sekarang boleh juga dihitung dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi ini akan saya simpan di halaman deskripsi saya, silahkan boleh diambil sebagai bahan untuk mempermudah bendahara BOS dalam perhitungan pajak PPN. Silahkan, ini adalah aplikasi yang saya sudah buat, yang saya buat untuk menghitung pajak di atas 2 juta. Jadi konsumsi tadi karena di atas 2 juta, maka kita tentukan karena berupa nasi bungkus atau nasi dos, bukan catering, sehingga perhitungan pajaknya seperti perhitungan pajak ATK. Kita tentukan dulu dasar penetapan pajaknya, jadi ini langsung diganti, boleh. Kalau misalnya kita bayar 4 juta, nah ini penetapan pajaknya, kemudian ini PPN-nya, ini PPh-nya, tapi untuk dana BOS tidak menggunakan PPh. Jadi konsumsi yang harganya 3.500.000, nah itu DPP-nya sudah di ini, PPN-nya ya. Ini PPN yang harus dibayarkan. Kemudian tadi ATK kita sudah membayar dengan harga total 8.250.600. Nah, diperoleh PPN-nya 817.627. Jadi aplikasi ini silahkan digunakan apabila belanja kita di atas 2 juta. Untuk konsumsi pembelian barang nasi dos atau nasi bungkus di bawah 2 juta itu tidak dikenakan pajak. Silahkan aplikasinya diambil di halaman deskripsi dari video saya. Sekarang kita akan mencoba mengisi, kita akan membuat kode bidding untuk pajak ATK dan pajak konsumsi berupa nasi bungkus atau nasi dos. Simak videonya. Langkah pertama, kita masuk saja di subunit pajak. Kita ketik saja subunit pajak, kemudian kita masuk login, kemudian kita menggunakan NPWP yang sudah diberikan. Bisa dilihat video saya sebelumnya, dilihat di linknya di atas, bagaimana cara mengisi password, bagaimana cara mengisi NPWP. Silahkan disimak video saya sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman depan dari subunit pajak. Cara masuknya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita klik saja PPN, kemudian bukti bayar kita ambil, kemudian kita rekam, kemudian kita gunakan dokumen lain, kemudian kita masukkan nomor dokumen, yaitu invoice. Kalau yang menggunakan Sipla beli-beli silahkan di download. Sekarang kita gunakan SPK atau surat perintah kerja untuk mendapatkan nomornya ya. Jadi kita bisa perbesar ya. Sekarang kita ambil nomornya, ini nomor SPK-nya, kita input, kita copy saja, kemudian kita masukkan ke sini, kita simpan, kemudian kita masukkan NPWP rekanan, isi di sini. Nah, secara otomatis ini akan terbaca nama rekanan. Kemudian kita masukkan tanggal dokumen itu 31 bulan 5.
Jadi 31 bulan 5, 31, kemudian tahun pajak 2022, kemudian bulan Mei, kemudian DPP ini kita masukkan DPP yang kita sudah, yang ini 8.250.000. DPP-nya itu berarti 7.432.973. Kita ambil saja, kemudian jadi setelah kita masukkan nomor dokumen, NPWP rekanan sudah masuk, kemudian tanggalnya sudah kita masukkan, tahun pajak, kemudian kita ambil DPP yaitu harga barang 8.250.600, DPP-nya itu 7.432.975. Oke, kita masukkan, kita paste saja 7, kita hapus nolnya 1, jadi 7.432.973. kemudian kita PPN-nya, kita isikan PPN-nya itu 800, ini ya, 817.627. kita simpan saja, kita hilangkan nolnya, kemudian ini kosongkan, kemudian kita simpan. Oke, berhasil. Oke, kemudian kita cari, kita akan buat kode billingnya, kita ganti ini bulan 5, kemudian kita cari, kemudian ini kita buat kode billing, ini buat kode billing. Jadi ini ada 3 menu, ada menghapus, kemudian buat kode billing, kemudian ini print. Jadi kita buat kode billing dulu. Jadi ini hapus, kemudian ini buat kode billing, kemudian ini print. Kemudian kita akan melakukan buat kode billing, ini ya, buat billing, kemudian klik PPN, sukses ya, jadi oke. Kemudian tinggal kita cetak, kemudian cetak billing. Nah, ini hasilnya ya. Jadi boleh kita download ini, kalau ini langsung print langsung, kalau ini kita boleh pajak alat-alat listrik untuk sekolah, kemudian kita save. Oke, sekarang kita akan lihat hasilnya. Kita lihat hasil ini ya. Nah, inilah kode billingnya ya. Jadi ini jumlah store 817.627. Jadi ini sudah ada kode billingnya. Ini akan tinggal dibayar di kantor pos atau di bank sebesar 817.627. Kemudian setelah kita melakukan pembayaran, maka kita akan melaporkan hasil pembayaran. Oke, demikian untuk pembuatan pembayaran pajak untuk PPN, ATK maupun konsumsi berupa pembelian nasi dos, nasi campur, dan snack ya. Kita logout. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.